Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Jumat insan muda. Seperti biasa, di malam Jumat ini Nightmare Side kembali hadir untuk berbagi kisah dari insan muda yang telah mengirimkan pengalamannya kepada tim Nightmare Side Arden Radio. Akan ada 3 cerita untuk malam hari ini. Di antaranya bercerita tentang sebuah pengalaman dari insan muda ketika pulang dari Jakarta menuju Bandung. Lalu ada pengalaman seorang laki-laki yang mengalami kejadian gaib ketika melewati sebuah kolong jembatan. Dan pengalaman seorang insan muda yang bertemu makhluk halus tanpa dia sadari. Sudah siapkah kamu untuk mendengarkan cerita pertama di Nightmare Side Arden Radio? Sekarang kita akan mulai mendengarkan cerita pertama yang akan dibacakan oleh Austin. Selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. Namaku Elis, seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi negeri di Bandung. Bersenang-senang mungkin adalah hobiku. Mendengarkan musik trance, menuju tempat hiburan untuk sekedar menggoyangkan badan bersama teman-teman, aku lakukan tiap minggu. Tapi aku tidak pernah menyangka tidak semuanya itu menyenangkan. Sampailah pada hari itu, temanku Erin mengajakku untuk refreshing, sekedar untuk melepas penat akan tugas-tugas kampus. Dia mengajakku pergi ke Jakarta, ke sebuah acara rave party di Senayan. Setelah bersenang-senang, jam 2 pagi kami pun berangkat pulang ke Bandung dengan mobil. Di mobil itu kami hanya bertiga. Aku yang duduk di paling belakang, Erin yang menyetir mobil, dan Cindy yang duduk di depan. Mata aku sudah berat, tapi Erin tidak mengizinkanku untuk tidur.
itu Erin pun sudah agak mengantuk. Dan ia ingin cepat segera sampai. Melihat jalanan menuju Bandung agak padat. Untuk menghindari macet, Erin pun mengambil jalan pintas. Tidak lewat tol Cipularang, melainkan jalan biasa melewati daerah Cianjur. Obrolan kecil pun terjadi selama perjalanan, membuat suasana dingin menjadi hangat. Sampai setelah cukup jauh berjalan, Erin menghentikan mobilnya. Ia lalu turun dan menuju sebuah kios kecil. Aku tidak begitu hafal persis di mana kita berhenti. Tidak lama, Erin pun kembali ke mobil. Saat aku tanya, ternyata Erin menanyakan jalan menuju Bandung. Gila ya, gue pikir lo apa jalannya? Erin pun hanya tersenyum. Dan ternyata Erin baru pertama kalinya pulang ke Bandung lewat jalan ini. Erin menebak-nebak jalan. Hingga mobil pun masuk ke sebuah jalan yang kiri kanannya gelap. Hampir tidak ada mobil lain yang melewati jalan itu. Rasa kantuk pun tiba-tiba saja menghilang. Kami bertiga sama-sama memperhatikan jalan. Menerawang kiri kanan jalan. Siapa tahu ada pelang petunjuk jalan. Namun, nihil. Tidak ada petunjuk sama sekali. Hanya jalanan sepi dan pohon-pohon rindang saja. Aku pun berinisiatif membuka map di iPhone-ku. Aku membuat rute menuju Bandung. Dan aku sedikit lega ketika jalannya memang benar. Titik biru di map melaju, seiring dengan mobil kami yang juga melaju. Di map tergambar jalanan lurus. Lurus-lurus aja, Rin, ucapku sambil kembali bersandar ke jok kursi. Sampai... Aduh, kenapa sih, Rin? Erin menghentikan kembali mobilnya. Ketika di depan, kami dihadapkan dengan jalan bercabang. Hah? Kok jalannya bercabang? Aku lihat ke maps. Jelas-jelas hanya ada satu jalan saja. Aku teliti lagi. Jelas sekali hanya ada satu jalan lurus. Kami memperhatikan ke depan. Tidak ada sama sekali mobil yang lewat.
Jalan sebelah kiri hanyalah jalanan gelap seperti menuju hutan. Dan sebelah kanan ada beberapa lampu yang menyala. Hingga astaga, entah dari mana tiba-tiba ada seorang wanita muda berjalan di sebelah kiri mobil kami. Wanita itu memakai kebaya, membawa sebuah gembolan yang digendongnya seperti seorang tukang jamu. Erin melajukan mobilnya perlahan, menyusul wanita itu. Erin pun membuka kaca dan bertanya, "Teh, mau nanya, kalau ke Bandung itu lewat mana ya?" Wanita itu tersenyum, lalu hanya menunjuk jalan ke sebelah kiri. Lalu wanita itu pun lanjut ke arah jalan sebelah kiri. Entah kenapa, aku merasa tidak yakin. Aku berkata pada Erin, "Kanan aja, Rin. Jalanannya rame. Kayaknya ada rumah warga di situ." Erin pun sempat berdebat denganku. Sampai akhirnya, setelah aku yakinkan, Erin pun mengikuti saranku. Dan benar saja, kami merasa lega ketika melihat rumah warga. Bahkan ada supermarket dan ATM yang membuat kami tenang. Mobil pun terus melaju. Namun, ternyata keramaian kota itu tidak lama. Beberapa saat saja, mobil kami telah sampai ke suasana gelap dan hutan. Jalan pun semakin mengecil. Kini hanya bisa satu mobil saja. Erin bertanya meyakinkan lagi, apa benar ini jalannya? Aku pun ragu untuk menjawab. Aku lihat kembali ke maps di iPhone-ku. Hah? Titik biru posisi kami tidak berubah. Tetap berada di posisi terakhir saat kita bertemu dua jalan bercabang itu. Perasaan pun bercampur aduk. Aku lihat jam, sudah menunjukkan hampir jam 3 pagi. Mau tak mau mobil terus melaju. Pelan, sampai di depan kami melihat sebuah cahaya. Cahaya yang semakin lama semakin mendekat. Sebuah truk besar berada di jalur kami. Spontan Erin membanting setir ke sisi jalan. Dan mobil kami pun berhenti. Truk itu pun lewat dengan gandengan yang panjang. Tiba-tiba saja, Cindy menepuk panik bahu Erin, menuju ke arah sebelah kiri luar mobil kami.
Ketika aku tengok, astaga! Terlihat puluhan batu nisan yang tertanam. Ketika aku lihat, ternyata mobil kami terperosok ke area kuburan Cina. Erin terus menekan klakson agar truk itu cepat lewat. Kami semua panik. Aku menyuruh Erin agar cepat pergi. Karena di sana aku sudah melihat banyak sekali orang-orang yang berdiri memandangi kami. Dan perlahan-lahan berjalan tak beraturan mendekati kami. Arwah-arwah di kuburan itu sudah mulai menampakkan dirinya padaku. Aku hanya bisa menangis sampai tiba-tiba saja sebuah wajah muncul dari bawah jok kursi mobil. Wajah seorang wanita dengan bibir sobek dan menganga. Aku menendang-nendang sendiri. Erin pun segera melajukan mobil begitu truk itu lewat. Dan kami secepat mungkin melaju mengikuti jalan entah kemana. Cindy terus menenangkanku yang menangis. Hingga akhirnya terlihatlah sebuah plat petunjuk dengan tulisan Cianjur. Dan suasana pun mendadak ramai. Kami segera berhenti di sebuah supermarket. Kami istirahat sebentar dan membeli minum. Setelah cukup tenang, kami pun duduk. Aku mengecek kembali maps. Dan titik biru itu pun sudah berada di posisi kami sekarang. Yaitu Cianjur. Aku coba perlebar peta itu. Dan ketika aku lihat, aku mengira-ngira jika tebakanku benar. Jika saja kami lewat jalan yang sebelah kiri, kami akan berujung sampai ke Pelabuhan Ratu.
Aku ingin menceritakan sebuah pengalaman yang aku alami dulu sewaktu masih SMA. Namaku Ariandi. Aku bersekolah di salah satu SMA negeri di daerah Bandung Timur. Aku biasa pergi ke sekolah menggunakan sepeda motor. Pagi itu, aku berangkat ke sekolah tanpa menduga akan terjadi sesuatu pada diriku. Sebelum mengarahkan sepeda motorku ke sekolah, terlebih dulu aku menjemput temanku Rifan di depan rumahnya. Dia memang sering nebeng denganku setiap pagi. Kami berdua berboncengan dan sambil mengobrol ngalor ngidul di perjalanan. Saat kami melewati sebuah kolong jembatan rel kereta api, tiba-tiba Rifan berkata kalau tempat ini katanya angker. Aku tersenyum mendengar kata-kata Rifan. Memang sebelumnya aku tidak pernah takut dengan hal seperti itu. Namun, kalau sekarang aku mengingat percakapanku dengan Rifan saat itu, aku tersadar betapa sobralnya aku saat itu. Yaelah Van, gak takut gua. Cemen lo kalau takut sama hal kayak gitu doang, kataku kepada Rifan. Dan tiba-tiba saja kehilangan kendali dan motorku terpeleset oleh bebatuan kecil dan kami berdua terjatuh ke aspal. Orang-orang mulai berkerumun mengelilingi kami. Jalanan pun menjadi padat. Kami dibawa ke pinggir jalan untuk memeriksa kondisi masing-masing. Syukurlah, kami berdua hanya mengalami lecet di bagian kaki dan tangan. Lecet itu juga tidak parah, sehingga kami tidak perlu ke rumah sakit. Setelah beristirahat beberapa menit di pinggir jalan, kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke sekolah. Sesampainya di sekolah, kami minta izin untuk pergi ke UKS terlebih dahulu. Setelah luka-luka kami diberi obat, kami masuk kelas. Di dalam kelas, kami bercerita kepada teman-teman mengenai kecelakaan yang tadi. Rifan kerap kali menyalahkanku kalau kejadian tadi itu
akibat dari ucapanku yang sompral di kolong jembatan rel. Aku tahu Rifan hanya bercanda. Tapi aku jadi terpancing kata-katanya. Aku berkata, kalau hal-hal yang seperti itu hanya omong kosong. Kami terpeleset bukan karena ulah penunggu tempat itu, bukan juga karena aku sompral. Kami terjatuh tidak lain dan tidak bukan hanya karena batu kerikil. Aku menegaskan hal itu berulang kali kepada Rifan. Rifan hanya mengiyakan saja kata-kataku tanpa berkomentar lebih. Aku pun tidak membahasnya lagi sampai bel pulang sekolah berbunyi. Siang itu, Rifan tidak nebeng denganku karena aku tidak langsung pulang. Aku bermain dulu ke rumah temanku di dekat sekolah. Di sana, aku sempat ketiduran dan terbangun di sore hari. Aku menelepon rumah dan meminta izin untuk pulang malam. Aku diizinkan dan langsung asik bermain video game. Pukul 10 malam lewat, aku pamit dari rumah temanku dan mengarahkan motorku menuju rumah. Aku mengendarai motorku melewati jalan-jalan kecil. Aku takut ada berendangan motor kalau lewat jalan raya. Namun, rute alternatif ini membuatku harus kembali melewati kolong jembatan rel kereta api tadi. Di benakku kembali terngiang perkataan Rifan, kalau tempat ini angker. Jujur aku merasa sedikit deg-degan. Sebodoh. Aku tancap gas dan aku pun masuk ke dalam kolong jembatan itu. Tiba-tiba apa lagi nih? Sial banget sih. Motorku mogok. Sial banget nih. Kenapa mesti mogok di sini? Aku terheran karena bensinku full, aki pun perasaan baru aku ganti kemarin. Apa mungkin businya ya? Aku menggiring motorku ke pinggir kolong jembatan, berjongkok mengeluarkan handphone dan menggunakan handphone itu sebagai senter. Aku mengecek kondisi motorku.
Tiba-tiba hawa dingin menusuk kulitku. Aku langsung terdiam. Aku perlahan menengok ke kiri dan ke kanan. Namun gelap. Tidak ada siapa-siapa. Hawa dingin ini semakin mencekam. Seketika aku langsung menelepon ke rumah. Sibuk lagi nih teleponnya. Dan tiba-tiba saja ada suara misterius yang terdengar. Seperti ada seseorang yang sedang berjalan di atas rel. Leherku dingin, bulu kuduku merinding. Siapa yang jalan di rel kereta api jam segini? Aduh, aku merasa kali ini ada yang melempar batu dari arah belakangku. Aku menengok ke belakang dengan perlahan. Dan astaga, aku melihat sesosok wanita berbaju putih, wajahnya putih pucat, dan matanya berwarna merah. Rambutnya panjang dan sambil tersenyum dia berkata kepadaku, sontak aku memasukkan kunci dan menstarter motorku. Motorku masih tidak mau hidup. Aku terus mencobanya sambil melihat ke belakang dan sosok wanita itu menghilang. Aku melihat ke arah spion dan kuntilanak itu sudah duduk di jok belakangku. Aku menjatuhkan motorku dan berlari ke arah perumahan. Berlari sampai berteriak-teriak, "Tolong! Tolong! 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 Tolong setan, tolong! Tolong, ada setan, tolong!" Tiba-tiba aku terjatuh. Bebatuan di jalan membuatku terpeleset dan aku pun terperosok di aspal. Aku bangkit dan ternyata
kuntilanak itu tepat berada di depanku. Dengan suara serak sambil cekikikan, dia berkata kepadaku, aku berbalik arah dan berlari lagi ke arah motorku dengan berteriak-teriak. Aku mencoba kembali menstarter motorku dengan keadaan panik dan akhirnya motorku menyala. Aku tancap gas agar bisa langsung keluar dari kolong jembatan ini. Setelah keluar dari situ, aku melihat ke arah spion dan kuntilanak itu masih tetap berada di ujung terowongan. Dan astaga, dia melayang mendekatiku. Dan dalam sekejap, dia sudah melayang di sampingku. Aku pun panik dan terjatuh. Kali ini aku terjatuh cukup parah hingga aku pun tidak sadarkan diri. Aku tersadar bukan di rumah sakit, bukan pula di rumah. Aku tersadar di sebuah masjid. Aku terbaring lemas dan ada seorang bapak-bapak di sebelahku yang sedang memasang perban luka. Bapak di sebelahku ini adalah penjaga masjid. Dia berkata kalau dia membawaku ke sini. Katanya dia melihatku mengendarai motor seperti orang kesurupan dan terjatuh. Bapak ini menolongku dan mengistirahatkanku di masjid. Masjid ini berada dekat dengan kolong jembatan itu. Di belakang bapak itu beberapa orang yang menontonku diperban dan salah seorang di antaranya sempat berbisik cukup keras. Aku bisa mendengarnya dengan jelas. Dia bilang, untung gak sampai meninggal kayak yang kemarin ya. Begitu katanya. Tenggorokanku rasanya seperti tersedak. Singkat cerita, aku berhasil menghubungi rumah dan dijemput oleh ayahku untuk dibawa ke rumah sakit. Aku hampir seminggu tidak masuk sekolah. Aku bercerita kepada orang tuaku dan teman-temanku kalau aku terpeleset. Aku tidak menceritakan tentang sosok kuntilanak itu. Hanya saja pada Rifan yang saat itu datang menjengukku. Aku menceritakan kejadian yang sebenarnya. Rifan berkata kalau dia hanya tahu kalau tempat itu angker. Kalau soal sudah ada yang pernah meninggal di sana, dia baru mendengarnya sekarang dariku.
Ada istilah mulutmu harimaumu, maka hati-hatilah dalam berucap. Atau mungkin sekarang kamu secara tidak langsung sudah berkata kalau kamu tidak takut malam hari ini. Meskipun tidak langsung, mereka telah mendengar kamu. Dan mungkin sekarang mereka sudah berasa tertantang dan sudah ada di sebelah kamu. Maka kita mulai cerita terakhir kita malam hari ini. Cerita ini akan kembali dibacakan oleh Austin. Dan hal ini mungkin bisa saja ulang. Dan hal ini mungkin bisa saja terjadi kepada kamu. Selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. Halo, Rif. Kayaknya kamu tunggu aja di kosan. Nanti pas aku beres dari sini aku jemput kamu ke kosan. Soalnya hujannya gede nih, nggak mungkin kalau misalnya kamu ke kampus dan aku nggak bolehin kamu ke sini karena hujannya gede banget. Jadi kamu nggak usah naik nyusul ya. Bye. Tadinya aku mau nyamperin Arif ke kampus. Cuman karena hujan besar dan Arif bilang jangan, akhirnya aku nungguin Arif di kosan. Maksud aku, daripada aku nunggu di kosan, mending aku nunggu di kampus. Karena aku bisa nunggu di Hima atau di radio. Tapi ya sudahlah. Aku dan Arif udah lama pacaran. Hampir 3 tahun. Arif anak sastra Inggris 2006. Sedangkan aku anak sastra Jepang 2009. Semenjak 1 tahun ke belakang, Arif sangat sibuk di kampus. Hingga tak banyak waktu untuk berduaan lagi. Seperti sore itu. Kalau pas tadi pagi di kampusnya aku paksa Arif untuk ikut nonton denganku, mungkin Arif tak akan bisa menyempatkan waktu berduaan denganku hari ini. Tapi karena aku paksa, akhirnya Arif mau juga. Itu pun setelah urusannya beres katanya. Hampir pukul 10 Arif tiba di kosanku. Aku sedikit kesal dengannya. Karena jadwal film yang kami akan tonton sudah lewat 1 jam. Arif meminta maaf. Karena tadi senior di kampusnya memintanya untuk membereskan kerjaan di Hima. Aku masih tidak terima. Karena setelah hampir 2 bulan kita tidak pernah pergi keluar bareng. Sekalinya ada kesempatan, mesti telat. Arif merasa bersalah. Akhirnya dia
mengajakku untuk pergi menonton jam midnight. Syukurlah, akhirnya Arif mau menebus kesalahannya. Singkat cerita, kami pun pergi ke salah satu mall yang punya bioskop jam midnight. Film yang akan kami tonton lumayan cukup larut. 12.15. Ya, tidak apalah. Sekali-kali ini, mumpung Arif mau untuk pulang larut, aku pun senang. Setelah kami berkeliling makan di mall itu, akhirnya kami pun menonton. Malam itu, entah kenapa, tiba-tiba saja aku merasa tidak enak, tidak nyaman. Bahkan berapa kali Arif mengingatkanku untuk tidak melamun. Hei, kamu kenapa sih? Dari tadi aku perhatiin, ngelamun aja deh. Masih marah sama aku. Aku hanya senyum ketika Arif mengatakannya padaku. Aneh. Aku pernah sih kayak gini, tapi gak mendadak seperti ini juga. Film sudah hampir setengahnya ku tonton. Tanganku masih melingkar di lengannya Arif. Mataku mendadak jadi sangat berat. Tanpa aku sadar, aku tertidur lelap di bawah Arif. Mungkin hanya beberapa saat aku tertidur. Penciumanku membangunkanku. Aku mengendus bau yang sangat menyengat. Aku mengucap mataku. Arif masih fokus dengan film yang ada di layar besar di hadapannya. Aku sibuk mencari di mana bau itu berasal. Saat aku menanyakannya pada Arif, dia hanya menggeleng. Astagfirullah. Ini benar-benar nyata. Ketika aku memalingkan mukaku ke sebelah, dengan mata yang terbelalak, aku menyaksikan pemandangan yang menyeramkan. Tepat di sebelahku, sesosok makhluk yang terbungkus kain putih. Dengan kepala atas terikat dan muka lebam menyeramkan. Hidung tertutup kapas dan suaranya seperti orang mendengkur. Badanku mendadak gemetar. Mulutku menganga seperti susah menutup. Aku mengguncang-guncang tubuh Arif, tapi tampaknya dia tidak bergeming. Aku terus memanggil nama Arif, tapi dia sama sekali tidak menggubrisku. Aku berbalik ke arah Arif dan
lebih mengejutkan lagi, wajah Arif berubah seketika menjadi menyeramkan. Arif yang kupeluk berubah menjadi makhluk berkain putih dengan wajah yang lebam, sama seperti makhluk yang pertama kulihat. Astaga, posisiku sekarang diapit dua makhluk yang menyeramkan, berkain putih lusuh dan kotor, bermuka lebam, dengan lidah yang menjulur serta hidung yang tertutup kapas. Aku sangat kenal dengan makhluk yang kulihat itu. Ini pocong. Aku memejamkan mata dan berteriak-teriak tidak jelas. Dan Ica. Hei, bangun Ica. Filmnya udah beres nih. Yuk, bangun yuk. Hah? Aku membuka mata. Samar seorang pria membangunkanku. Dan itu adalah Arif. Aku melihat ke sekelilingku. Tampak banyak orang yang melihat ke arahku. Mereka berjalan, beranjak dari bangku mereka, lalu turun, dan lampu bioskop mulai memperjelas pandanganku. Ini cuma mimpi, tapi kenapa tadi tampak begitu nyata? Kepalaku pusing, mataku berkunang-kunang, jantungku berderap dengan cepat. Aku meminta Arif untuk segera mengantarkanku pulang. Arif pun mengiyakanku. Aku memeluk Arif yang mengawasi jalan dari motornya. Aku hanya tertunduk lemas dan masih ketakutan karena semua itu tampak nyata. Sepanjang jalan aku hanya diam. Arif terus memberondongku dengan pertanyaan. Ada apa denganku? Kenapa aku diam? Dan masih banyak lagi pertanyaan. Sampai akhirnya aku dan Arif tiba di depan kosanku. Arif memelukku dan berpamitan pulang. Aku hanya bengong dan tidak membalas pelukannya. Tapi aku bisa melihat raut wajah Arif yang mencemaskanku. Lalu tangannya memegang tanganku dan menuntunku ke kamar kosanku. Sesampainya di kamar, Arif hanya memelukku dan berpesan agar aku hati-hati dan tidak melamun. Arif menuntunku ke tempat tidur dan menyuruhku untuk istirahat.
Aku mengangguk. Kemudian dia menyelimutiku. Mataku pun akhirnya terpejam. Dan aku pun tertidur. Aku melihat wajah Arif dalam keremangan cahaya kamar. Lalu blur dan menghilang. Lalu baru saja aku tertidur, aku merasa kalau kasurku sangat sempit. Aku bangun dan aku mendapati Arif yang sekarang tertidur di sebelahku. Tidurnya mendengkur. Dia tampak kelelahan. Arif tidur dengan jaket tebal dan kapuconya yang menutupi wajahnya. Aku pun segera membenarkan posisi tidurku, memberikan spis kasurku pada Arif. Dengkuran Arif semakin kencang, membuatku tambah lebih nyaman. Aku sudah tidak merasa takut lagi. Aku pun tertidur. Aku merasakan tangan Arif memelukku. Dan dalam kehangatan itu, aku merasakan ketenangan. Tiba-tiba tidurku terganggu karena ada suara notifikasi BBM dari handphoneku. Voice note dari Arif. Seketika semuanya berubah. Sayang, aku minta maaf ya kalau aku bikin kamu bete hari ini. Aku baru sampai rumah nih. Kamu istirahat ya. Mulai besok aku bakal temenin kamu kemanapun kamu mau. Sekarang kamu istirahat. Sampai ketemu besok. Aku sayang sama kamu. Maafin ya. Suara itu berasal dari voice Arif yang sudah sampai di rumah. Yang sedang memelukku sekarang. Siapa? Itulah tadi 3 cerita di Nightmare Side untuk malam hari ini. Semoga bisa membuka pandangan kita
terhadap makhluk lain ciptaannya yang ada di sekitar kita. Dan baiknya kita mempertebal keimanan kita dan tidak perlu takut insan muda. Karena manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna. Kami tunggu kiriman pengalaman kamu di nms@ardanradio.com. Sekali lagi di nms@ardanradio.com. Dan follow Twitter kami di @nightmareside_. Kami juga meminta doanya untuk kelancaran dalam proses pembuatan film Nightmareside the Movie, yang bisa kamu buka di www.nightmaresidethemovie.com. Sekian Nightmareside Ardan Radio untuk hari ini. Saya Dimas sebagai narator, Austin dan Dimas sebagai pembaca cerita, Rasmus, Dimas dan Alan sebagai penyadur cerita, Samori dan Jojo sebagai sound designer, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi minggu depan insan muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu pastikan jangan pernah dengerin Nightmareside ini sendirian.